Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Pimpinan PUJ Jakarta, kepada yang terhormat Bapak Pimpinan Wilayah Pegadaian Wilayah Semarang, kepada yang terhormat Bapak Budi Arya Surakarta, kepada yang terhormat para pimpinan wilayah Semarang, selamat datang. Selamat bergabung dengan rekan-rekan Arya Surakarta untuk memberikan pembinaan dan bimbingan agar rekan-rekan karyawan PUJ Arya Surakarta dapat bersatu padu membantu pelaksanaan tugas di Pegadaian. Dan selamat datang kepada seluruh peserta pelatihan pembinaan fisik dan pembinaan standar operasional dapat berjalan dengan baik. Mari kita tetap semangat melaksanakan kegiatan ini dengan semangat, ikhlas, dan bertanggung jawab agar apa yang kita inginkan dapat tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PUJ. Jaya. Di suatu ketika terbersit suara, hatiku menggema. Punya cita-cita untuk mengubah bangsa dengan serta-merta. Namun hatiku merasa kecewa karena bangsaku tiada berubah. Kini ku utuh niatan hati ini, biarlah ku ubah diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri, ku mulai dari yang paling kecil. Takkan pernah aku menunda-nunda, kan ku mulai saat ini juga. Beginilah harusnya diri kita bila ingin bangsa ini berubah. Jangan pernah saling salah mengalah, lebih baik salahkan diri segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan krunya susah, anggotanya bahagia. Anggotanya bahagia dan krunya susah. Tidak, itu mutual trust. Ya, jadi sama-sama kita harus bekerja menciptakan mutual trust, sinergi yang lebih tinggi sampai ke dalam relung hati. Dengan siapa saja, kita yang penting bisa melaksanakan tugas dengan baik, saling menguntungkan dan saling merasakan. Terus nilai yang keempat adalah customer focus. Jadi customer focus sebagai sebuah perusahaan jasa, Pegadaian itu tidak ada apa-apanya kalau tidak ada konsumen. Ini yang penting. Jadi semua yang terlibat di dalam proses bisnis termasuk outsourcing BPO, outsourcing penyelia, outsourcing security,
outsourcing driver, outsourcing cleaning service, CS, operator, itu sama-sama harus melayani. Yang utama adalah kepada konsumen. Terus selain pelayanan kepada konsumen, bagaimana sebagai sebuah perusahaan jasa yang bertransformasi Pegadaian untuk tetap tumbuh, tetap eksis, tetap berkembang dan tercapai visi dan misinya? Maka seluruh pegawai Pegadaian termasuk anak usahanya harus bisa mengajak saudara-saudaranya, teman-temannya, komunitas-komunitasnya untuk bergabung menjadi nasabah Pegadaian. Ini nanti sudah akan difasilitasi dengan sistem. Kalau sebelumnya adalah sahabat Pegadaian, referral, nanti semua pegawai Pegadaian akan mempunyai akses untuk employer gate customer. Dan nanti akan diperluas kepada family gate customer yang akan dimasukkan melalui aplikasi dan akan mendapatkan poin yang bisa ditukarkan dengan dana atau penghasilan. Itu seperti itu. Jadi teman-teman harus siap-siap untuk employer gate customer, family gate customer, atau juga mungkin bisa untuk keagenan dan sebagainya. Itu nilai yang keempat. Nilai yang kelima adalah social value. Social value ini menjadi sangat penting sebagai insan Pegadaian, laskar Pegadaian, pejuang Pegadaian. Kita harus bisa memberikan manfaat di masyarakat, harus bisa memberikan nilai lebih kepada masyarakat tentang Pegadaian. Sering saya memberikan contoh, di suatu kampung, di suatu lingkungan ada masyarakat yang tertipu oleh first travel atau oleh Dimas Kanjeng. Itu social value. Apabila di situ ada orang-orang Pegadaian, maka social value-nya kurang berhasil, karena harusnya masyarakat itu bisa dikasih tahu, bisa diliterasi tentang arum haji supaya tidak tertipu oleh first travel atau abduktor, travel umroh murah ternyata nggak berangkat sampai pada sakit, bahkan ada yang meninggal saking malunya tidak jadi berangkat. Terus juga ada yang tertipu investasi emas bodong, padahal kita punya tabungan emas, punya emas mulia. Itu nilai-nilai budaya perusahaan yang harus bisa ditransform kepada teman-teman, tidak hanya di pegawai perusahaan core, tapi juga kepada anak perusahaan. Dan ini tugas bagi POJ untuk bisa meningkatkan profesionalitas, untuk bisa meningkatkan kompetensi pegawai dengan bisa untuk tidak hanya mengikuti, mengambil nilai-nilai dari budaya perusahaan induknya. Masih kuat berpanas-panas? Siap? Siap. Prinsipnya orang bekerja itu ada 3. Yang pertama, bekerja adalah ibadah. Bekerja ibadah ada 2, hablum minallah dan hablum minanas. Jadi semua pekerjaan yang baik itu harus diniatkan karena Allah, karena Tuhan yang Maha Esa bagi yang non-muslim. Jadi kita dalam bekerja ini hanya mengabdi pada Allah. Terus hablum minanasnya bagaimana? Yang tadi saya sampaikan, kerja kita harus karena Allah dan juga harus memberikan kebaikan kepada manusia. Hablum minas kepada perusahaan, kepada atasan, kepada pimpinan, kepada customer, kepada teman sejawat, kepada dandru, kepada korlap. Itu harus sama-sama memberikan kebaikan sebagai hubungan antar manusia. Terus yang kedua, dalam bekerja kita harus bisa menciptakan nilai tambah, harus bisa menciptakan value. Banyak unit yang melayani dengan biasa, tumbuhnya juga biasa. Tapi begitu datang seorang security POJ, itu bisa meningkatkan value sebuah unit itu, sebuah cabang itu, karena kedisiplinannya, kebersihannya, ketertibannya, dan kewaspadaannya, menjadikan unit kerja atau cabang itu menjadi sangat maju. Itu dari sisi security bisa memberikan nilai tambah terhadap unit kerja, di mana security itu ada di unit tersebut. Begitu juga driver. Driver sama.
Sebuah unit kerja ada driver biasa antar ke sana kemari. Tapi begitu drivernya dari POJ, maka driver ini mempunyai value lebih, nilai lebih. Mobil selalu ready, mobil selalu siap, protokoler selalu oke, terus juga sesuai dengan aturan lalu lintas, sesuai dengan SOP POJ. Makanya unit kerja itu menjadi lebih meningkat sangat jauh dan juga menjadi maju unit kerja itu dalam pencapaian kinerjanya. Begitu juga office boy, cleaning service. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, bahwa bekerja mencari nafkah adalah jihad fisabilillah. Ya, jadi jihad tidak hanya perang saja, apalagi demo yang gak jelas. Tapi bekerja, datang ke kantor mencari nafkah untuk anak istri yang ada di rumah, itu adalah jihad fisabilillah. Sejengkal langkah diniati untuk menafkahi anak istri, itu adalah pahalanya setara dengan jihad. Begitu. Jadi bekerja, ya, tidak hanya perang, apalagi demo-demo yang nggak jelas, tapi dengan bekerja bersungguh-sungguh, hablum minallah, hablum minanas, menambah value added, nilai diri, nilai perusahaan, nilai unit kerja, itu sudah termasuk jihad fisabilillah. Begitu. Jadi nggak usah khawatir. Sekarang bapaknya jadi security, sekarang bapaknya jadi driver, sekarang bapaknya jadi office boy. Insya Allah, kalau bapak bekerja dengan baik, nanti anak keturunannya sama-sama kita doakan bisa menjadi dokter, Allahumma amin. Bisa menjadi polisi, Allahumma amin. Bisa menjadi tentara, Allahumma amin. Dan semuanya itu akan tercapai, akan diridhoi oleh Allah apabila bapak-bapak itu bisa menanamkan 3 prinsip bekerja. Di suatu ketika terbersit suara, hatiku menggema. Punya cita-cita untuk mengubah bangsa dengan serta-merta. Namun hatiku merasa kecewa karena bangsaku tiada berubah. Kini ku urung niatan hati ini, biarlah ku ubah diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri, ku mulai dari yang paling kecil. Takkan pernah aku menunda-nunda, kan ku mulai saat ini juga. Beginilah harusnya diri kita bila ingin bangsa ini berubah. Jangan pernah saling salah mengalah. Kepada satu perhatian yang benar langsung dibetulkan. Coba kombinasi. Jadi nanti kita balik kanan, terus jalan di depan. Langsung berangkat. Kita kasih contoh dulu. Lebih baik salahkan diri segera. Di suatu ketika terbersit suara, hatiku menggema. Punya cita-cita untuk mengubah
dengan serta-merta, namun hati merasa kecewa karena bangsa tiada berubah. Kini ku nyata hati ini, biarlah ku ubah diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri. Ku mulai. Berarti yang dibuat buta, ya. Buta. Di suatu ketika terbersit suara, hatiku menggema. Punya cita-cita untuk mengubah bangsa dengan serta-merta, namun hatiku merasa kecewa karena bangsaku tiada berubah. Kini ku utuh niatan hati ini, biarlah ku ubah diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari yang paling kecil. Takkan pernah aku menunda-nunda. Kan ku mulai saat ini juga. Beginilah harusnya diri kita. Bila ini bangsa ini berubah, jangan pernah saling salah mengalah. Lebih baik salahkan diri segera. Di suatu ketika terbersit suara, hatiku menggema. Punya cita-cita untuk mengubah bangsa dengan serta-merta, namun hatiku merasa kecewa karena bangsaku tiada berubah. Kini ku urung niatan hati ini, biarlah ku